السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas limpahan rahmat, barakah dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga Allah Azza wa Jal yang memberi kemudahan kepada kita untuk beristima' di malam hari ini, malam yang ke-23 dari bulan Dzulhijjah tahun 1445 Hijriyah. Dan ayyuhal ikhwatul kiram, sebagaimana yang telah antum ketahui bahwa beberapa hari yang lalu Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada saya untuk berangkat ke Baitullahil Haram untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan travel Telaga Al-Kautsar oleh saudara kita Abu Salman hafizahullah, dan beliau meminta saya untuk menjadi pembimbing dalam travel tersebut, sehingga Allah Azza wa Jal memberi kemudahan untuk kembali bisa berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salah satu ibadah yang mulia, yang agung, yang tentu menjadi dambaan seluruh kaum muslimin untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, melakukan perjalanan ke Baitullahil Haram. Dan di sana banyak sekali kemaslahatan, banyak sekali hikmah dan faidah yang bisa kita raih. Dan termasuk di antara faidah
dan kemaslahatan dalam menunaikan ibadah haji, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk bertemu dengan para ahlul ilm, para ulama hafizahumullah, yang dari mereka kita mendengarkan wejangan, mendengarkan nasihat yang bermanfaat dan melakukan hal-hal yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Jalla wa ala memberi kemudahan kepada kami untuk bertemu dengan beberapa ulama dan masyayikh ahli sunnah wal jamaah. Al-Syekh Adil Mansur hafizahullah di Makkah Al-Mukarramah sebelum memasuki ibadah haji, dan sebelum beliau kemudian berangkat ke luar Arab Saudi, Allah Azza wa Jalla memudahkan untuk bertemu dengan beliau. Demikian pula bertemu dengan Al-Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah di Al-Madinah Nabawiyah sehari sebelum kami kembali ke Indonesia, yang didampingi oleh Al-Syekh yang juga ma'ruf bagi antum sekalian, yang beliau sudah beberapa kali datang berziarah ke kita, Abu Samah Rabi' Al-Maqalih hafizahullah. Demikian pula di antara ulama dan al-masyayikh yang kami temui adalah ulama dan masyayikh yang berasal dari negeri Yaman, yang mereka adalah kibar dari para talabatul ilm, dari murid-murid Syekhuna Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alaih, Al-Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar, Al-Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i, Al-Syekh Uthman Al-Salimi, dan Al-Syekh Muhammad Ba Musa hafizahumullah, yang Syekh yang terakhir beliau memang bermukim di kota Makkah Al-Mukarramah, namun pada asalnya beliau termasuk di antara masyayikhul Yaman dan di antara murid-murid senior Al-Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alaih. Dan termasuk di antara yang menggembirakan kaum muslimin, terkhusus Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah upaya mereka dan kerinduan kita semua untuk komitmen di atas al-manhajus salafi, berjalan di atasnya dan bersatu di atasnya, dengan upaya untuk menghentikan adanya pertikaian dan perselisihan yang terjadi di kalangan para asatidzah, para du'at ahli sunnah wal jamaah di negeri kita ini. Dan ini termasuk di antara nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita, terjadinya ta'liful qulub, terjadinya as-sulh, dan menyatunya kalimat di atas al-haq, di atas sunnah,
di atas al-manhajus salafi dan berupaya untuk menghilangkan hal-hal yang menjadi sebab terjadinya pertikaian dan perselisihan di antara ahlus sunnati wal jamaah. Ini termasuk di antara nikmat yang besar yang wajib bagi seorang muslim dan seorang ahlus sunnah sunni salafi untuk mensyukurinya, sebab dengan terwujudnya hal tersebut kita terselamat dari tipu daya syaitan yang senantiasa berupaya untuk mengadu domba di antara ahlul haq, di antara mereka yang berjalan di atas al-manhajul haq, dengan tahrish, berupaya untuk melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan bercerai-berainya barisan ahlus sunnati wal jamaah. Oleh karena itu, termasuk di antara kaidah yang agung, yang mulia dari kaidah yang terdapat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah upaya untuk menyatukan kalimat dan menghilangkan segala bentuk perselisihan, pertikaian yang disenangi oleh syaitan, yang semakin menyebabkan melemahnya barisan al-haq, melemahnya sufuf ahli sunnah wal jamaah, disebabkan karena adanya pemutusan hubungan al-qati'ah, disebabkan karena adanya perselisihan yang bertahun-tahun lamanya. Maka ketika Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan untuk menyatukan hati-hati ahlus sunnah wal jamaah, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala ketika menyebutkan tentang nikmat bersatunya suku Aus dan Khazraj di Al-Madinatul Nabawiyah setelah mereka menjadi kaum muslimin, menjadi bahagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menta'lif baina qulubihim, menyatukan hati-hati mereka sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa ta'lamuna anna min al-qawa'id al-'azimati allati hiya min jima' ad-din ta'lif al-qulub wa ijtima' al-kalimah wa salah dhat al-bayn. Dan kalian mengetahui bahwa termasuk di antara kaidah yang agung, yang ini termasuk di antara inti di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu menyatukan hati-hati kaum mukminin dan menyatukan kalimah, menyatukan barisan di atas al-haq dan memperbaiki hubungan di antara mereka yang berselisih. Lalu beliau menyebutkan beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fattaqullah wa aslihu dhata bainikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian yang berselisih. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya, dan jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian tafarruq, berselisih di antara kalian. Lalu kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada
kaum Ansar dengan bersatunya barisan mereka, dan mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Dan beliau menyebutkan ayat-ayat yang lainnya yang menerangkan tentang larangan berpecah belah, larangan berselisih, dan perintah untuk bersatu di atas al-haq. Lalu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa amthalu dhalika minan nusus allati ta'muru bil jama'ati wal i'tilaf wa tanha 'anil furqati wal ikhtilaf. Dan yang semisalnya dari nas-nas, dalil-dalil yang memerintahkan untuk berjamaah, untuk bersatu, dan melarang dari adanya perpecahan, demikian pula perselisihan. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwatul kiram, suluh merupakan bahagian dari ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah firman Allah Azza wa Jalla yang menyatakan was-sulhu khair, was-sulhu khair. Suluh, melakukan perbaikan, perdamaian, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi, khairun. Kata para ulama, khairun ini adalah bentuk tafdhil. Khairun maknanya akhyar, itu lebih baik, lebih besar keutamaannya, lebih besar pahalanya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila terjadi perselisihan di antara kaum mukminin, maka hendaknya mereka berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan catatan hubungan yang dibangun di atas prinsip-prinsip yang hak, di atas kitabullah, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di atas prinsip-prinsip al-manhajus salafi. Allah Jalla wa Ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kaum mukminin, mereka adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bersaudara, maka hendaknya kalian memperbaiki hubungan di antara kalian. Apabila terjadi keretakan, apabila terjadi perselisihan, maka berupaya untuk memperbaiki hubungan di atas prinsip-prinsip yang hak. Oleh karena itu, inilah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk senantiasa memperbaiki hubungan di antara mereka, sebagaimana beliau juga mempraktikkan dalam kehidupannya. Jangan dikira bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum setelah mereka menjadi kaum muslimin tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Kadang-kadang terjadi perselisihan, kadang-kadang terjadi keretakan hubungan di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum. Generasi terbaiknya umat ini, generasi yang dididik langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terjadi khilaf antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, manusia terbaiknya umat ini. Pernah terjadi khilaf antara Umar bin Khattab dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, dan seterusnya terjadi perselisihan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan hubungan di antara mereka. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa penduduk Quba terjadi perselisihan di antara mereka sampai terjadi bentrokan, iqtatalu,
sampai terjadi bentrokan di antara mereka, sehingga mereka saling melempar batu antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Terjadi di zaman para sahabat. Ya, insyaallah antum dah saling melempar batu lah. Ya, mereka sampai saling melempar batu di antara mereka. Lalu peristiwa ini disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idhabu bina nuslihu bainahum. Ayo kita pergi bareng mendatangi mereka. Kita akan mengislah, kita akan memperbaiki hubungan di antara mereka. Maka secara amaliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaplikasikan dan mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa melakukan islah di antara kaum muslimin. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Alam al-Muwaqqi'in, beliau mengatakan, fas-sulhul jaizu bainal muslimin huwa alladhi yu'tamadu fihi ridha Allah subhanahu ورضا الخصمين فهذا أعدل الصلح وأحقه. Bahwa suluh yang diperbolehkan di antara kaum muslimin adalah suluh yang dibangun di atasnya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian keridhaan dari dua orang yang bertikai, dua orang yang berselisih. Ini adalah suluh yang paling adil, yang paling hak. Wa huwa ya'tamidul ilm wal adl, dan suluh yang dibangun di atas ilmu dan keadilan. Fayakunul muslihu 'aliman bil waqa'i' 'arifan bil wajib qasidan lil adl. Sehingga yang melakukan islah adalah seorang yang berilmu, mengetahui realita yang terjadi, memahami apa yang wajib untuk dia lakukan, dan bertujuan untuk menegakkan keadilan, bertujuan untuk menegakkan keadilan, menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Fadarajatu hadha afdal min darajati as-sa'imil qa'im. Maka tingkatan suluh yang seperti ini itu lebih afdal, lebih utama daripada tingkatan orang yang berpuasa dan orang yang mengerjakan salat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dari hadis Abu Darda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi afdal min darajati as-siyami was-salati was-sadaqah. Maukah aku beritakan kepada kalian amalan yang paling afdal, yang lebih utama daripada tingkatan puasa, tingkatan salat, tingkatan sedekah. Amalan ini, kedudukan ini lebih afdal daripada kedudukan orang yang berpuasa, orang yang salat, dan orang yang bersedekah. Lalu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, islahu dzatil bain wa fasadu dzatil bain al-haliqah, memperbaiki hubungan orang-orang yang berselisih, dan sesungguhnya rusaknya hubungan di antara mereka termasuk perkara yang al-haliqah, yang mencukur. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama inni la aqulu tahliqu asy-sya'r walakin tahliqu ad-din. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa rusaknya hubungan itu akan mencukur rambut seseorang, namun mencukur agama, mengikis, memupuskan agama seseorang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan amalan ini. Ini merupakan amalan yang mulia.
ini merupakan bagian dari ibadah azimah yang agung yang seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang kemudian diamalkan oleh para ulama, para masyayikh yang walhamdulillah setelah tertunda beberapa bulan, Allah Azza wa Jal memberi kemudahan untuk terjadinya pertemuan di tempat yang suci, di tanah haram, di hari-hari yang mulia, yang agung, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang beramal saleh padanya, bahkan melebihi amalan jihad fi sabilillah, terkecuali seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa seluruh harta dan jiwanya, lalu tidak ada satupun yang kembali, yaitu beramal saleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka bertemu dua yang mulia di tempat yang mulia dan di waktu yang memiliki kemuliaan. Alhamdulillah telah terjadi pertemuan, dan itu dilakukan di tempat penginapan Syekhuna Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafizahullah di wilayah Al-Aziziyah, di belakang dari tempat pelontaran jamarat. Masih masuk wilayah Makkah, namun dekat dari tempat pelontaran jamarat di Mina. Dan itu terjadi ba'dal maghrib. Alhamdulillah kami seluruhnya mendatangi dan berkunjung ke tempat beliau ba'dal maghrib di malam yang ke-7 dari bulan Dzulhijjah. Masing-masing datang sendiri, ana datang sendiri, Ustaz Dzulqarnain datang sendiri, dan para masyayikh mereka juga datang sendiri-sendiri dan bertemu di hotel tersebut. Walillahil hamd. Jadi pertemuan ini dimulai dari ba'dal maghrib dan terus berlanjut, kalau tidak salah sampai jam 12 malam atau mungkin lebih sedikit. Alhamdulillah kami semua sepakat untuk melakukan as-suluh dengan catatan harus di atas prinsip-prinsip yang jelas yang kita sepakati, di atas kemurnian manhaj as-salafi, di atas kejernihan, jauh dari adanya penyimpangan-penyimpangan dan bau-bau hizbiyah. Oleh karena itu, sebelum terjadinya as-suluh, Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i hafizahullah, beliau mengatakan bahwa tidak ada suluh terlebih dahulu kecuali setelah terjadinya niqash. Kita harus melihat poin-poin apa sih yang menjadi permasalahan, ya. Adapun sekedar kita suluh kemudian kita tidak mengerti di atas apa kita, sementara ternyata manhaj kita berbeda, prinsip-prinsip kita pun berbeda, maka tidak akan bermanfaat. Sehingga harus ada niqash, harus ada diskusi, harus ada pembahasan. Dan alhamdulillah semuanya setuju. Maka terjadilah pembahasan. Kadang-kadang pembahasan yang alot, tapi alhamdulillah majelis berjalan dengan sebaik-baik mungkin. Alhamdulillah, ya, masing-masing dari kita menjaga adab, dan masing-masing dari kita telah berniat untuk menginginkan kebaikan, karena suluh bagian dari ibadah yang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla atas setiap apa yang kita lakukan
dan apa yang kita ucapkan. Walhasil pembahasan yang cukup panjang, dan itu disebutkan, dicantumkan di pembukaan dari suluh yang telah disebarkan, ya. Dan setelah terjadinya hal tersebut, Syekhuna Nu'man bin Abdul Karim, beliau yang kemudian berjuang untuk mencatat poin-poin ini, sampai beliau sendiri menyebutkan beliau nggak bisa tidur di malam itu, ya. Beliau tidak bisa beristirahat disebabkan karena rasa gembira beliau dengan adanya suluh tersebut, dan kesungguhan beliau untuk berupaya menyebutkan poin-poin yang disepakati dari apa yang telah disampaikan di majelis tersebut. Maka muncullah poin-poin yang disebutkan di sini. Sehingga kalau kita melihat kepada poin-poin tersebut, sebenarnya itu adalah poin-poin yang sangat jelas sekali bagi seorang yang memahami isi kandungan yang terdapat dalam poin-poin ini. Ini bukan poin-poin yang sekedar disebutkan begitu saja, namun poin-poin tersebut kaitannya dengan prinsip dakwah, kaitannya dengan apa yang akan menjadi pegangan kita di dalam melakukan suluh tersebut. Maka disebutkan pada poin yang pertama, kata beliau, annahu la khaira lil jami' wala falah wala rushd illa biluzumi manhajis salafis salih, bahwa tidak ada kebaikan bagi seluruhnya, tidak ada kemenangan, tidak ada bimbingan yang benar kecuali apabila seseorang komitmen dengan manhaj as-salafus salih. Saya kira ini jelas bagi kita. Yang ini termasuk di antara poin yang disepakati, bahwa kita seluruhnya komitmen untuk berjalan di atas manhaj as-salafus salih, aqidatan, baik secara aqidah, ibadatan, demikian pula dalam perkara ibadah, wasulukan, dan dalam hal suluk, adab, akhlak, tata krama, perjalanan dakwah, wa da'watan, demikian pula dalam hal berdakwah. Jadi kita semua prinsip yang sama, komitmen di atas manhaj as-salaf salih. Berarti manhajul khalaf at-talih itu tidak termasuk di sini. Yang menyelisihi manhajus salaf salih tidak termasuk dalam apa yang kita sepakati. Siapa yang menyimpang, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan bagian dari as-sulh. Kemudian itu lebih dikuatkan lagi dengan poin yang kedua. Disebutkan pada poin yang kedua ini, at-tamayyuz 'anil mukhalifin li da'wati ahli sunnah wal jamaah, li'annahu min a'zami asbabil hifadhi 'ala ad-da'wah wa quwwatiha wa salamatiha wa salamati ahliha. At-tamayyuz, memisahkan diri, menampakkan perbedaan dalam hal dakwah, dalam hal bersikap dari al-mukhalifina li da'wati ahli sunnah wal jamaah. Siapa saja yang menyelisihi dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Jadi ini bentuknya umum, siapa saja, ya. Kenapa enggak disebut ini? Ya, enggak perlu disebut. Juga kadang-kadang ada kaitannya dengan undang-undang tertentu, ya. Namun ini bentuk yang lebih umum, bentuknya lebih umum dari siapa saja yang menyelisih dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Karena ini termasuk di antara sebab terbesar dalam menjaga dakwah ini dan menjaga kekuatan dan keselamatan dakwah ini dan keselamatan ahlus sunnati wal jamaah. Jadi
Ini juga merupakan poin yang sangat-sangat jelas sekali, bahwa kita semua sepakat untuk berjalan di atas prinsip-prinsip ad-da'watus salafiyah, al-manhajus salafi, menjauhkan diri dari apa yang menyimpang dari prinsip-prinsip al-manhajus salafi, meskipun mereka mengaku salafi. Misalnya ada yang mengaku salafi tapi juga menguatkan demonstrasi, misalnya mendukung orang-orang yang melakukan demo menentang pemerintah. Ada yang mengaku salafi tapi terang-terangan mengingkari penyimpangan-penyimpangan pemerintah, al-inkarul alani, menyebutkan keburukan si fulan, keburukan si alan dari pemerintah, ngakunya salafi. Ini bukan termasuk dari orang-orang seperti ini, karena yang diinginkan bukan sekedar dakwah, bukan sekedar pengakuan salafi, bukan. Yang kita inginkan adalah aplikasinya. Yang kita inginkan adalah penerapan di atas prinsip-prinsip salaf. Karena tidak jarang ada yang mengaku sebagai salafi, namun dakwahnya ternyata tidak sejalan dengan prinsip-prinsip as-salafiyah. Ada yang mengaku salafi tapi ikut serta dalam politik praktis, misalnya ikut dalam berkampanye, mendukung salah satu pihak misalnya, bahkan terkadang di antara mereka membawa dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya adalah untuk menguatkan salah satu calon yang dia kuatkan. Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar, 2 lebih baik dari dunia dan segala isinya. Apaan ini? Dakwah apaan yang semacam ini? Dan yang semisalnya. Ada yang ngaku salafi tapi mencerca ulama sunnah. Maka poin ini itu sudah membahas tentang perkara-perkara tersebut. Walhamdulillah kita semua sepakat di atasnya. Kita semua sepakat, ya. Hal-hal yang kita khawatirkan terjadi perselisihan, ternyata tidak. Kita semua sepakat di atas prinsip-prinsip ini. Sesuatu yang dikhawatirkan, oh ternyata yang berseteru dengan kita tidak demikian. Ternyata setelah terjadi pembahasan sama, berjalan di atas prinsip-prinsip yang sama. Walhamdulillah, nahmadullah azza wa jalla. Dan ini merupakan bagian dari fadlu Rabbina, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hal-hal yang itu mungkin menjadi mahal ijtihad. Ada hal-hal yang menjadi pandangan-pandangan tertentu yang terkadang dipandang oleh sebahagian bahwa ini menyelisihi. Yang itu masuknya ke dalam ranah ijtihad, ketika seseorang memandang bahwa ada kemaslahatan di situ. Terlepas apakah tindakan itu benar atau tidak, namun terkadang seseorang berijtihad. Terkadang seseorang berijtihad dalam perkara tersebut. Ya. Usulnya, prinsip-prinsipnya di atas al-haq. Namun kadang-kadang ada pandangan-pandangan tertentu yang menjadi sebab perselisihan, yang kemudian sebab-sebab tersebut tidak mengharuskan terjadinya tahdzir, saling tahdzir, disebabkan karena adanya pandangan-pandangan yang mungkin para masyayikh pun berbeda di dalam perkara tersebut. Para masyayikh pun terjadi perbedaan di antara perkara itu, sehingga ada kondisi-kondisi yang terkadang kita harus berlapang dada, disebabkan karena terjadi perselisihan, bukan karena perbedaan prinsip, bukan disebabkan karena perbedaan asal atau usul di atas al-manhajus salafi, namun disebabkan karena ada sebuah kejadian dipandang oleh seorang
bahwa ini menyelisihi, yang mungkin dia punya uzur-uzur tertentu yang seharusnya kita memberi uzur dengan perkara tersebut. Sebab kalau hal-hal yang seperti ini, setiap terjadinya sesuatu lalu kemudian kita langsung memberi sebuah kesimpulan ini adalah bentuk penyelisihan terhadap al-manhaj, maka ini adalah sebuah kekeliruan, dan bahkan mungkin setiap kita bisa terjatuh ke dalam perkara itu. Setiap kita bisa terjatuh dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala pada saat kami bertemu dengan beliau, di antara yang beliau nasihatkan, ibta'idu an adh-dhunun as-sayyi'ah, jauhi persangkaan-persangkaan buruk, jauhi persangkaan-persangkaan buruk, jauhi hal-hal yang di sana masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan-kemungkinan, ya, bisa dibawa ke sana, bisa dibawa kemari dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang dengannya kemudian kita bisa memberi uzur kepada saudara kita, bukan karena dia berjalan di atas perkara yang itu menjadi prinsipnya, tidak, ya, yang itu menjadi prinsipnya, tidak. Dan ini terjadi bahkan di kalangan para masyayikh sendiri terjadi. Di kalangan para masyayikh sendiri terjadi. Kadang-kadang sebagian masyayikh kita tidak meragukan, dan tidak ada seorang pun dari kalangan masyayikhus sunnah meragukan bahwa dia termasuk di antara masyayikhus sunnah, termasuk di antara ahlus sunnah. Tapi subhanallah, kadang-kadang dia mendatangi undangan sebagian dari hizbiyun misalnya, ya, karena dia memandang ada kemaslahatan di situ. Itu terjadi di kalangan para masyayikh dan para ulama sunnah, sehingga hal-hal yang seperti ini tidak dikatakan bahwa oh berarti dia sudah bergabung dengan hizbiyun, tidak. Oh berarti dia sudah wala kepada hizbiyun, tidak demikian. Ada hal-hal yang mereka memiliki tujuan tertentu di dalam menetapkan sikap-sikap tersebut, bukan karena itu adalah prinsip manhajnya sama dengan mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara hal-hal yang patut untuk dijauhi adalah menyebarnya berita-berita yang kita tidak mengetahui kebenarannya, atau kita tidak mengetahui sebabnya. Kadang-kadang tersebar gambar, misalnya foto si fulan demikian dan demikian. Oh berarti ini sudah walaknya kepada si fulan. Kenapa? Karena di foto itu ada bareng di satu majelis. Langsung kemudian disikapi bahwa oh ini si fulan sudah bersama dengan si fulan dalam hal dakwah. Padahal belum tentu demikian. Belum tentu demikian. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Saya menyebutkan beberapa permisalan, semoga dengan permisalan itu bisa menjadi lebih jelas, ya. Fabil mithal yattadihul maqal. Saya tidak ingin lebih dari mengarah kepada hal-hal yang lebih tasrih, menyebutkan secara jelas apa yang terjadi. Namun ada beberapa permisalan yang kita bisa menjadikannya sebagai pelajaran. Misalnya gini, ada sebuah ma'had. Ma'had ini mereka mengatakan manhajnya jelas, gitu. Tidak bersama dengan kelompok ini, kelompok itu, yang mereka menganggapnya itu adalah hizbiyah. Lalu kemudian ma'had ini mendapatkan kunjungan. Ma'had ini mendapatkan kunjungan. Yang asal kunjungan itu mereka datang tujuannya adalah untuk melihat pondok tersebut. Apakah pondok ini layak untuk mendapatkan muadalah, sehingga santri-santrinya itu kalau lulus diterima di Jamiah Islamiyah misalnya. Berkunjunglah perwakilan dari Jamiah Islamiyah ini, dan berkunjung pula yang bersamanya, yang mereka menganggap bahwa itu mereka adalah hizbiyun.
terjadi pertemuan, bahkan terjadi salaman, rangkulan, gak tahu, mungkin saja terjadi rangkulan, tapi terjadi salaman, ya. Cuman gak ada yang foto, ya. Kalau seandainya ada yang foto, lalu kemudian disebarkan, wah ini berarti sudah terjadi perdamaian. Yang melakukannya itu sendiri akan mengingkari itu, ya. Dan dia akan melakukan klarifikasi, sebabnya ini, sebabnya ini, sebabnya ini. Dia tidak maksudkan itu. Bukan karena dia telah bergabung dengan mereka dalam hal dakwah, tapi ada sebuah peristiwa yang menyebabkan mereka berkumpul. Ya sudah, kita beri uzur. Permisalan yang lain, ketika ada seseorang, salah seorang dari ikhwan kita di Jogja waktu itu meninggal. Ikhwan yang meninggal ini dikenal dari kalangan para asatidah gitu. Lalu kemudian mereka mengantarnya ke pekuburan. Yang turut melayat dan mengantar sampai ke pekuburan banyak dari kalangan ustaz-ustaz dari berbagai daerah, termasuk pula dari dulu Ustaz Ja'far Martalib rahimahullah. Terjadi pertemuan, bahkan terjadi salaman sebagian para ustaz, rangkulan, saya kurang ingat. Yang jelas terjadi pertemuan, cuman mungkin gak ada yang berpikir untuk memotret ketika itu, ya. Kalau seandainya ada yang memotret kemudian disebar, wah ini berarti telah terjadi suluh, berarti sudah bermandat yang sama, yang ini sudah bergabung. Tidak juga. Itu adalah sebuah kejadian yang bisa saja terjadi, yang bisa saja hal itu terjadi. Contoh yang lain misalnya, tahun yang lalu dari pihak raja kerajaan Arab Saudi itu mengundang, ada duyuful malik, tamu-tamu kerajaan untuk berhaji, ya. Nah di situ berkumpul dari tamu-tamu kerajaan Arab Saudi dari negeri Yaman, itu berkumpul di sana masyayikhus sunnah dengan sebagian tokoh-tokoh hizbiyah, bahkan para pembesar Houtsiyin ngumpul di sana, makan bareng, kemah bareng. Ya pasti terjadi obrolan lah di antara mereka. Kalau seandainya ada yang memfoto, ya, oh ini berarti Ahlus Sunnah sudah berdamai dengan Houtsiyah, oh berarti sudah mendukung Houthi, sudah mendukung Syiah misalnya. Hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terjadi, ya. Dan saya menyebutkan ini hanya sebagai permisalan saja dari sekian banyak contoh, ya, yang itu bisa terjadi di antara kita, bukan karena kita wala kepadanya, dan bukan karena kita berjalan di atas satu prinsip dengannya, namun ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan, ya, terjadi pertemuan. Cuman yang ini difoto, yang sana nggak difoto. Yang ini ada yang mengabadikan, di sana nggak ada yang mengabadikan, ya. Saya tidak ingin merinci lebih lanjut lagi. Apabila hal ini lebih dirunut lagi, akan banyak yang terjadi. Nah inilah yang saya maksudkan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jauhi adz-dzunun as-sayyi'ah, persangkaan-persangkaan yang buruk ini dijauhi, ya. Karena kalau itu kita teruskan, itu akan mengenai kita semua, dan tidak akan terjadi yang namanya suluh, ya. Ada lagi yang bertanya, lalu dalam suluh tersebut siapa yang rujuk ke siapa? Siapa yang menang, siapa yang kalah? Ini bukan pertandingan sepak bola, bukan pertandingan MMA, ya. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Kita semua sepakat untuk kembali kepada al-haq. Walhamdulillah, kita semua kembali kepada al-haq.
Nggak perlu ada yang mengatakan ini kalah, ini menang, nggak ada yang demikian. Ya, kita alhamdulillah setelah terjadi niqash, setelah terjadi pembahasan, kita semua sepakat untuk berjalan di atas al-haq, di atas prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam poin-poin suluh tersebut. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi yang mengatakan, kenapa tidak yang salah harus rujuk dan harus menerangkan poin-poinnya, salahnya di mana, kemudian rujuknya dalam hal apa, dan harus diumumkan. Sampai sebagian ada lagi yang menambah, setahun ditunggu. Setahun ditunggu. La haula wala quwata illa billah. Ya, kalau hal-hal yang seperti ini dibuka, ma'asyiral ikhwah, enggak akan ada habisnya. Coba antum lihat poin-poin suluh yang ditulis oleh para masyayikh, termasuk Syekh Rabi', Syekh Muhammad bin Hadi hafizahumullah. Ketika mereka menyebutkan poin-poin suluh itu enggak ada yang disebutkan ini telah melakukan kesalahan, ya harus rujuk demikian, ditunggu selama setahun, itu enggak ada. Ya. Itu enggak ada sama sekali. Nah, karena kalau yang seperti itu dibuka, aduh, enggak ada selesainya. Enggak ada selesainya. Nanti kalau sudah disebutkan, ini masih ada yang kurang nih, ini harus diberi tambahan ini, harus poin ini, masih ada yang kurang nih. Saya belum mau menerima, ini masih ada. Enggak selesai. Enggak selesai. Ya. Antum jangan menyangka bahwa hanya antum yang punya mulahadzat dan muakhadzat, pihak yang lain juga demikian. Sama. Ya. Kalau masing-masing disebut, enggak selesai. Ya. Maksudnya kita harus mengoreksi diri gitu loh. Sebagaimana kita juga punya mulahadzat, muakhadzat, ya, yang disampaikan oleh saudara kita kepada kita, kita harus menyadari itu, sehingga sebelum kita meminta kepadanya untuk rujuk, ya kita sendiri yang harus melakukan itu terlebih dahulu. Kamu sudah rujuk nggak dari poin itu? Sudah sekian banyak. Ketika terjadi pertikaian, kemudian dikumpulkan oleh masyayikh, terjadi islah, nggak ada penyebutan bahwa si fulan telah rujuk dari perkara ini. Misalnya terjadi perselisihan dalam perkara apakah ini muamalah riba, ini bukan muamalah riba. Akhirnya terjadi majelis, terjadi suluh. Enggak ada juga disebarkan bahwa si fulan telah bertobat dari pernyataannya bahwa ini bukan perkara riba atau ini termasuk perkara riba. Enggak ada yang seperti itu. Ya sudah, alhamdulillah terjadi suluh, ya. Ya. Mohon maaf saya tidak ingin menjelaskan lebih rinci lagi. Ya. Karena saya kira ini adalah isyarat-isyarat yang cukup bagi kita bahwa hal-hal yang seperti ini tidak perlu. Ya. Antum coba lihat poin-poin suluh yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Hadi hafizallah, yang disepakati oleh Syekh Rabi'. Enggak ada penyebutan bahwa ini salahnya di sini, ini salahnya di dia, harus rujuk. Nah, bahkan orang-orang yang dahulu terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan laskar jihad, nggak ada yang menunggu setahun baru berdakwah, langsung berdakwah, langsung aja berdakwah. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita semua harus mengoreksi diri. Setiap kita harus memperbaiki diri. Sebelum kita mengoreksi orang lain, kembalikan dulu kepada diri kita. Dan alhamdulillah kita telah sepakat di atas apa yang disebutkan dalam poin-poin ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada satu lagi yang saya harus ingatkan, bahwa saya bukan imam salafiyin, ya. Saya bukan komandan dalam dakwah salafiyah ini. Saya bukan komandan salafiyin, ya. Sehingga saya harus apa yang saya katakan semuanya harus ikut. Enggak. Nah, apa yang saya lakukan dalam suluh sama seperti suluh-suluh sebelumnya yang saya lakukan bersama dengan para ikhwah dan para asatidzah yang lain. Sendiri atau bersama yang lain, bagi saya sama. Bagi saya itu adalah ibadah. Saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Sebagaimana saya sholat, saya berpuasa, tanggung jawab saya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saya menunaikan zakat, saya berhaji, tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang ikut berhaji bukan karena mengikuti saya, karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hal suluh. Suluh ini ibadah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya. Ketika seseorang melihat dan memandang suluh ini sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan. Kenapa? Bukan karena ana, bukan karena dia taklid kepada saya, tidak ya. Dia sendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap dari kita bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap apa yang kita amalkan ya. Saya hanya berupaya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan, pasti akan ditanya di hadapan Allah. Pasti saya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan apa yang menjadi sikap saya, apa yang zahir, saya nggak perlu membuat persangkaan-persangkaan di masa mendatang. Jangan-jangan nanti kalau suruh nanti dilanggar lagi, nanti subhanallah, subhanallah. Berhusnudzan kepada ikhwan, berhusnudzan kepada yang lain. Nggak perlu ada persangkaan-persangkaan yang seperti ini. Disebutkan di dalam poin. Coba antum kalau membaca poin-poin yang disebutkan di dalam suluh ini sangat jelas sekali ya. Termasuk di antara yang disebutkan at-tathabbut fima yunqalu an ayyi taraf wa adam al-isti'jal fi qabuli ayyi kalamin fil akhar. Tathabbut terhadap apa yang dinukil dari yang A ke B, dari B ke A, dan tidak terburu-buru di dalam menerima setiap ucapan terhadap yang lain. Thumma tanasuh, kemudian adanya pintu saling menasihati terbuka. Jadi kita juga tidak mengatakan bahwa ini kalau sudah suruh pasti benar terus. Enggak juga. Kita ini manusia, kadang-kadang melakukan kesalahan. Mungkin saya bersalah, mungkin beliau juga bersalah. Pintu nasihat terbuka ya. Dan para masyayikh yang mereka termasuk bagian dari muslihin ini siap untuk menjadi penengah dari setiap problem-problem yang akan terjadi di masa mendatang ya. Mereka siap, dan itu disebutkan di sini bahwa apa yang akan terjadi dari perselisihan atau dari hal-hal yang dipandang ikhlal, merusak dari sesuatu yang telah disepakati, maka kita sampaikan kepada masyayikh ini terjadi yang demikian di masa mendatang ya. Bukan yang dulu-dulu lagi ya. Kalau dulu-dulu kemudian ingin di cross check, silahkan aja, silahkan saja. Tapi yang saya maksudkan di sini apa yang terjadi di masa mendatang. Apabila ada hal-hal yang menimbulkan pertanyaan, tanyakan, saling menasihati, sampaikan kepada masyayikh, dan mereka siap untuk senantiasa melakukan hal-hal yang akan mendatangkan perbaikan. Dan yang terpenting, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah ya, jangan mudah untuk sekedar menelan satu berita lalu kemudian menjadikan itu sebagai keyakinan. Nih bukti fotonya, berarti dia sendiri yang menyimpulkan. Nih ada lagi foto ini, datang lagi kemarin, update foto, berarti. Jadi pembahasan kita ma'asyiral ikhwat dalam perkara-perkara prinsip ya, dalam perkara-perkara prinsip. Karena ada lagi yang bertanya, ini sudah tobat nggak dari membuat konten video, sudah tobat nggak dari foto? Ini hal-hal yang menjadi ranah ijtihad. Kita tidak membahas itu. Yang dibahas ada apa yang menjadi usul, prinsip-prinsip di dalam al-manhajus salafi, di dalam da'watus salafiyah ya. Adapun yang ini kajiannya di video, yang ini tidak, perkara ijtihad di kalangan para ulama pun terjadi ya. Jadi jangan lagi ada yang membahas hal-hal tersebut. Ini sudah rujuk nggak dari membuat video-video? Itu ijtihad dia berijtihad, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kemudian pentingnya untuk bertanya, tathabbut, cross check terhadap apapun yang dinukil. Ketika terjadi sesuatu, tanyakan dulu, ma hamalaka ala dzalik, apa yang membuatmu melakukan hal itu? Ini penting. Ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang membawamu melakukan hal tersebut?
Dan itu terjadi di zaman para sahabat. Itu didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta kita untuk tatsabbut, bertanya terlebih dahulu sebelum menghukumi sesuatu. Barakallahu fikum. Saya berikan sebuah contoh. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang, orang ini hidup di masa fatrah, tidak ada Rasul yang diutus pada saat itu. Orang ini merasa dirinya terlalu banyak perbuatan dosa yang dia lakukan, sehingga dia khawatir kalau dia mati dia akan disiksa Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini Allah Azza wa Jalla itu adalah sembahannya. Maka ketika pada saat dia mengalami sakaratul maut, dia mengatakan kepada keluarganya, kalau saya mati, tolong bakar tubuh saya ini. Bakar tubuh saya. Apabila telah menjadi abu, hancurkan, tebarkan di laut. Dia akan ditiup bersama dengan angin. Ya. Kenapa dia melakukan itu? Karena apabila Allah Azza wa Jalla mampu membangkitkan aku, dia akan menyiksaku. Dia akan menyiksaku dengan siksaan yang pedih, dan dia berusaha menghindari itu. Maka dia meminta kepada keluarganya untuk membakarnya. Abunya ditebarkan di lautan, diterbangkan oleh angin, dengan anggapan bahwa kalau dilakukan hal tersebut Allah tidak mampu mengembalikan tubuhnya menjadi seperti sedia kala. Dia meyakini Allah Azza wa Jalla, tapi dia meragu-ragukan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meragukan kemahakuasaan Allah. Dia punya tauhid, dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia punya khasyah, tapi dia meragukan qudratullah. Ini kan kufur, meragu-ragukan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang ini meninggal, maka keluarganya melakukan dan menerapkan wasiatnya. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan pada bumi untuk mengumpulkan kembali abu dari hamba ini. Tiba-tiba dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla tidak segera menyiksanya, tidak segera mengadabnya. Allah mengatakan kepadanya, ma hamalaka ala ma sana'ta. Apa yang menyebabkan engkau melakukan perbuatanmu ini? Apa sebabnya? Apa yang membuat engkau melakukan perbuatanmu ini? Dia mengatakan, ya Rabb, khasyat, karena takutnya aku kepadamu ya Allah. Diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal dia terjatuh dalam kekufuran, meragu-ragukan kudratullah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Peristiwa ketika Hatib bin Abi Balta'ah hendak membocorkan rahasia kaum muslimin, rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum musyrikin, maka dia pun menulis surat yang kemudian dititipkan pada seorang wanita yang akan datang ke Makkah untuk membocorkan rahasia kaum muslimin di Madinah. Ini kan berbahaya. Dan wahyu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengutus 3 sahabat, Ali bin Abi Thalib, Abu Marthad dan Az-Zubair. Mereka adalah para penunggang kuda. Kata Nabi, kalian datang ke sebuah tempat yang bernama Rawdatul Khah. Di sana ada seorang wanita musyrikah. Dia membawa tulisan dari Hatib bin Abi Balta'ah untuk disampaikan kepada kaum musyrikin. Maka berangkatlah mereka. Maka ketika mereka tiba di tempat yang dimaksud, mereka mendapati ada seorang wanita musyrikah. Dihentikan oleh 3 sahabat ini. Lalu kemudian mereka memeriksa di mana surat tersebut terdapat. Mereka periksa di kendaraannya, mereka tidak menemukan sama sekali surat Hatib bin Abi Balta'ah.
Namun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta dalam ucapannya. Keluarkan surat itu atau kami akan telanjangi kamu. Keluarkan surat itu atau kami akan telanjangi kamu. Tadinya si perempuannya belum diperiksa. Para sahabat beradab yang diperiksa kendaraannya, perbekalannya, enggak ada. Maka diancam, kalau kamu tidak memberikan, kami akan telanjangi. Ketika wanita ini melihat, wah, ini serius ini ucapan Ali bin Abi Thalib, serius. Akhirnya dia pun mengeluarkan dari gelungan rambutnya segulung kain yang kemudian ditaruh di gelungan rambutnya. Akhirnya dia pun mengeluarkan, diserahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berita diketahui oleh sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhu. Perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini sahabi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta dalam peristiwa perang Badar, yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui apa yang dilakukan oleh Hatib, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, dia telah berkhianat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kaum mukminin. Biarkan aku penggal lehernya. Biarkan aku penggal lehernya, kata Umar radhiyallahu anhu. Apakah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Umar, langsung aja get the waist, sikat? Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dulu kepada Hatib, ma hamalaka ala ma sana'ta? Apa yang menyebabkan engkau melakukan perbuatan itu? Cross check, tathabbut. Apa yang menyebabkan engkau melakukan perbuatan itu? Maka dia pun menceritakan bahwa dia punya keluarga di Makkah. Saya melakukan hal ini bukan karena aku tidak lagi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya punya keluarga di Makkah, itu tidak ada yang melindungi mereka. Sementara para sahabat yang lain, ya, keluarga-keluarga mereka ada pelindung-pelindungnya dari kerabatnya yang lain. Saya enggak ada itu. Sehingga saya ingin memberi sesuatu yang itu adalah sesuatu yang berharga dalam pandangan mereka, sehingga mereka juga melindungi keluarga saya yang ada di Mekah. Itu harapan dia, ya. Dia ingin menampakkan bahwa nih, saya punya jasa kepada kalian, sehingga ingin jasanya itu dibalas oleh kaum kufar musyrikin Makkah agar melindungi keluarganya. Jangan ini orang yang menyampaikan rahasia Rasul kepada kami. Itu tujuannya. Nah, setelah disampaikan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sadaqah, dia telah jujur dengan ucapannya. Wala taqulu lahu illa khairan, jangan kamu berkata tentangnya kecuali kebaikan. Umar radhiyallahu anhu sekali lagi beliau mengatakan, dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, kaum mukminin. Saya penggal lehernya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa min ahli Badar? Bukankah dia termasuk orang yang ikut serta dalam peristiwa perang Badar? Kata beliau, la'allallah tala'a ila ahli Badar. Allah azza wajalla telah melihat hati-hati mereka yang ikut dalam peristiwa perang Badar, sehingga Allah mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Lakukan apa yang kalian inginkan, telah tetap bagi kalian surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, faqad ghafartu lakum, aku telah mengampuni kalian. Allah azza wajalla mengetahui hati-hati mereka yang mengikuti peristiwa perang Badar, bahwa mereka tidak akan murtad dari agama Allah, bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang mukminah, hati-hati mereka mukminah, sehingga telah mendapatkan jaminan sebagai ahlul jannah. Itu sampai nangis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Perbuatannya, iya, khianat, iya kan, melihat zahir perbuatannya, dia berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhianat kepada kaum mukminin. Hukumnya iya bisa dipancung, tapi
ada penghalang, ada mani, ada sesuatu yang menyebabkan dia melakukan hal itu, bukan karena kufur kepada Allah dan Rasul. Dan hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itu banyak. Penting bagi kita untuk selalu mempertanyakan hal tersebut. Ma hamalaka ala hadha? Zahirnya sebuah kesalahan, iya. Tapi apa yang menyebabkan antum melakukan hal ini? Kenapa? Cross check ya, dalam setiap berita yang sampai kepada kita. Lalu kemudian apabila berita tersebut benar, lalu kemudian ada bab at-tanasus, saling menasihati di antara kita dengan bimbingan para masyayikh, dengan bimbingan para ulama, sehingga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga manhaj kita di atas al-haq dan di atas prinsip-prinsip al-haq dan bersatu di atasnya. Ada yang mengatakan, gimana dengan tahdiran Syekh Rabi'? Ini juga banyak menyebar nih. Ya memang Syekh Rabi' hafizahullah pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang berbentuk tahdzir kepada beliau. Namun secara lafaz saya sendiri tidak mengetahui ya. Karena itu juga merupakan penukilan, sampai tersebar ada istilah-istilah itulah yang antum ketahui ya. Tapi secara lafaz itu penukilannya dari Hani Buraik. Hani Buraik sudah diketahui siapa dia ya. Dan itu pun Hani Buraik sendiri ketika dia menyampaikan kalimatnya, dia mengatakan ini bukan tahdzir, ini nasihat orang tua kepada anaknya. Jadi dia sendiri yang menafikan gitu. Nah, namun terus ternukil dari satu kepada yang lain. Nah, dan setelah itu sempat terjadi pertemuan. Ana sendiri bertemu dengan Syekh Rabi' hafizahullah, bahwa peringatan itu dibangun di atas apa yang disampaikan pada beliau. Selama dia melakukan hal itu, maka tahdzir itu tetap. Kalau tidak, maka tidak berjalan hal tersebut. Nah, jadi semuanya berdasarkan penukilan. Sama halnya seperti apa yang terjadi belakangan ini, tahdzir terhadap Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah, disebabkan karena penandatanganan wathiqah yang kemudian beliau dituduh dengan berbagai macam tuduhan yang ternyata itu tuduhan yang palsu, yang tidak benar. Beliau melakukan itu karena terpaksa. Siapa yang mengetahui kondisi Yaman, maka dia akan mengetahui hal tersebut. Namun penukilan disampaikan pada Syekh Rabi', disampaikan pada Syekh Ubaid rahimahullah, dan itu penukilan yang tidak benar. Demikian pula yang terjadi dari penukilan-penukilan yang disampaikan pada Syekh Rabi' tentang Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, yang menyebabkan terjadinya perselisihan di antara para ulama, para masyayikh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali menyatukan mereka di atas al-haq, semuanya berdasarkan penukilan-penukilan ya. Sehingga apabila penukilan tersebut tidak benar, alhamdulillah, maka asal seseorang adalah selamat dari penyimpangan. Naam. Dan asal dari jarah yang terjadi dari kalangan para masyayikh, semuanya dibangun di atas illah. Fal hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama dengan illatnya. Apabila ada illat, maka hukum berlaku. Apabila tidak terdapat illat, maka hukum tersebut tidak berlaku. Dan apabila di antara para asatidzah, para ikhwan, ada yang tawakuf ya, disebabkan karena belum tersampaikannya hal-hal secara rinci kepada mereka, itu adalah hal yang wajar. Itu adalah sesuatu yang wajar. Sebagaimana halnya mungkin apabila belum sampai kepada kita sesuatu secara terperinci, maka pasti ada sikap-sikap, oh kita tunggu terlebih dahulu sampai adanya penjelasan yang lebih gamblang, yang lebih terang ya, lalu kemudian kita melihat. Namun apa yang ana sampaikan, inilah yang terjadi ya, di majelis tersebut, bahwa kita semua sepakat berjalan di atas prinsip-prinsip al-manhajus salafi dan di atas prinsip-prinsip ad-da'wah as-salafiyah. Dan apabila terjadi khilaf, maka dikembalikan kepada ulama as-sunnah. Saya kira ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah yang bisa
saya sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, ada kalimat penting dari Al-Syeikh Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah yang beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan. Beliau mengatakan, wa kadzalika fi ayatin mutaaddidah fiha ats-tsana'u 'alal muslihin ma afsada an-nas wal muslihin bainan nas wat tasaluh fima bainal mutanazi'in. Dan ayat-ayat yang berbilang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim yang di dalamnya terdapat pujian terhadap orang-orang yang senantiasa melakukan islah, membuat perbaikan dari apa yang dilakukan, apa yang dirusak oleh manusia, dan membuat perbaikan di antara manusia, dan senantiasa berupaya untuk mewujudkan suluh di antara mereka-mereka yang berselisih. Wa akhbar ala wajhil umum anna sulha khair fa islahul umuril fasidah as-sa'i fi izalati ma tahtawi alaihi min asy-syurur wad-dararil 'am wal khas. Dan Allah Azza wa Jalla memberitakan secara umum bahwa suluh itu baik. Suluh itu baik. Ini umum ayatnya. Artinya apa? Suluh itu baik, baik dalam perkara dunia atau dalam perkara din, dalam perkara agama. Maka memperbaiki perkara-perkara yang rusak dengan berupaya menghilangkan hal-hal yang di sana dapat menimbulkan keburukan, kejahatan, baik secara umum ataukah secara khusus. Wa min ahammi anwa'il islah, dan termasuk di antara islah yang terpenting as-sa'yu fi islahi ahwalil muslimin fi islahi dinihim wa dunyahum, adalah berupaya untuk melakukan islah, memperbaiki kondisi kaum muslimin baik dalam urusan agama mereka, demikian pula dalam urusan dunia mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syuaib alaihi salam, in uridu illa al-islah mastata'at, tidaklah yang aku inginkan kecuali mendatangkan perbaikan semampu aku. Fa kullu sa'i fi maslahatin diniyah atau dunyawiyah lil muslimin fa innahu muslih, maka setiap orang yang berupaya untuk mendatangkan kemaslahatan baik agama atau dunia untuk kaum muslimin, maka dia adalah orang yang membuat perbaikan, dia adalah seorang muslih. Wallahu yahdihi wa yurshiduhu wa yusaddiduhu wa kullu sa'in bididdi dhalika fa huwa mufsid wallahu la yuslihu amal al-mufsidin. Dan Allah Azza wa Jalla memberi hidayah, membimbing dan mengarahkan orang-orang yang senantiasa membuat islah, membuat perbaikan. Dan setiap orang yang berupaya untuk melakukan lawan dari hal itu, maka dia membuat kerusakan. Dan Allah Azza wa Jalla tidaklah memperbaiki amalannya orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan. Sehingga saya mengucapkan jazallahu khairan terhadap para ulama, para masyayikh yang mereka telah berupaya untuk mewujudkan islah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan keberkahan dari apa yang telah mereka amalkan, apa yang telah mereka wujudkan, dan semoga menjadi sebab menyebarnya kebaikan, kemaslahatan dan keberkahan secara khusus di negeri kita, di dalam ad-da'wah as-salafiyah, dakwah yang semoga senantiasa